Selamat datang di Adu Seru Argumen. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar. Benarkah Al-Quran adalah penutup dari kitab-kitab sebelumnya, atau justru dianggap sebagai penyimpangan? Mari kita simak penjelasan lengkap dari Ustadz Adi Hidayat yang akan menguraikan topik ini secara detail dan mendalam. Tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah perkenalan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta alam. Waktu lihat alam kita bisa kenal Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah ku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Ya. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Oh, Tuhan ini luar biasa ya, bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Ya. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Ya. Lihat bintang saya bisa kagum Tuhan Maha Kuasa, tapi lihat bintang saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit, kasih dikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Oke. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, yang datang ini, dia menyempurnakan yang sebelumnya, menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini, kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Iya. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Iya. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangannya apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Betul, Nah, betul. penyimpangan. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Salah satu yang penting di dalam urusan wahyu itu berkenaan dengan keselamatan. Ya. Salvation. Nah, dalam wahyu-wahyu sebelumnya, kita kan lihat kalau di dalam agama Yahudi ya, Yahudi. Allah memberikan wahyu kan. Betul. Tapi wahyu itu diberikan di dalam kadang-kadang eksplisit, kadang-kadang dalam banyak simbol, banyak tipe dan gambaran. Ya. Kalau dia berikan tipe dan gambaran, maka memang harus ada penyempurnaannya. Nah, karena itu maka di dalam perjanjian lama ada banyak nabi nih bicara nih ya, bernubuat dan macam-macam. Nah, sekarang coba kita lihat Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi,
pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Berarti Allah kasih wahyu melalui nabi-nabi kan? Tapi pada zaman akhir ini, nah kita harus tahu sekarang zaman akhir itu kapan. Ya. Nah, Alkitab membagi zaman itu hanya awal zaman, ya, zaman akhir dan akhir zaman. Jadi akhir zaman beda dengan zaman akhir. Zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Oke. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Kalau ini awal zaman, ini akhir zaman, zaman akhir itu di sini. Tengah-tengah. Menjelang secara teologis, Akhir zaman akhir itu dinilai dari kenaikan Kristus ke surga, Ke surga. dan kedatangan dia kedua kali. Ya. Waktu dia datang kedua kali itulah akhir zaman. Tapi waktu dia naik ke surga dan seluruh wilayah itu namanya zaman akhir. Zaman akhir. Waktu dia datang ke dalam dunia. Maka sekarang ini kita ada dalam zaman akhir. Ya, makanya saya pernah dengar orang ngomong ciri-ciri hidup pada akhir zaman. Lah kalau sudah akhir zaman itu salah dong. Ciri-ciri orang hidup pada zaman. Akhir. Ya. Nah, itu berarti bahwa habis zaman akhir kan sudah akhir zaman. Ya. Selesai sudah. Berulang kali pada zaman dahulu Allah bicara pada nenek moyang kita. Tapi pada zaman akhir ini, artinya babak terakhir, Ya. dia bicara lewat anaknya. Kalau masih ada lagi yang datang berikut menyempurnakan itu, ya ini berarti bukan zaman akhir. Ya. Kan? Masih ada satu zaman lain kan? Iya, iya. Nah di sini sudah dibilang zaman akhir. Kalau zaman akhir terus Islam dan Muhammad datang kemudian, ya ini memang sementara menggenapi zaman yang belum selesai ini, atau zamannya sudah selesai sehingga ini belok ke sana. Iya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sudut pandang wahyu, waktu Yesus Kristus tadi saya singgung tentang wahyu khusus ya. Ya. Nah sebenarnya kalau wahyu umum itu lewat alam semesta dan lain sebagainya, wahyu khusus itu adalah lewat Alkitab. Dan juga puncak dari wahyu itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah wahyunya Allah. Ya, makanya orang kenal Yesus, ya kenal Allah itu. Ya. Karena dia wahyu. Maka Yohanes 1 ayat 18. Coba Yohanes 1 ayat 18. 1 ayat 18. Ke 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Ya. Dalam penyataan tadi apa? Penyataan tadi, tidak ada satu orang, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itu terjemahannya tidak terlalu pas sebenarnya. Dalam bahasa aslinya harus diartikan di dada. Bosom. Bosom ya. Jadi pelukan. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Ya. Dia di dalam pelukan Bapa. Nah, kalau dia yang datang dari Bapa, dia yang menyatakannya, masa nggak sempurna? Ya. Ya kan? Kalau dari sudut pandang itu artinya bahwa Yesus sudah penyempurna wahyu. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Tak perlu disempurnakan lagi. Ya kan? Ya. Karena itulah Yesus berulang kali mengatakan bahwa ya janganlah kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Mengapa begitu? Karena hukum Taurat diberikan itu dalam kerangka wahyu, tapi belum selesai. Masih ada janji-janji, masih ada simbol-simbol, masih ada tipe-tipe. Tipe-tipe. Ya. Nah, kalau antitipe sudah datang, artinya sudah sempurna. Sudah sempurna tipenya. Oke, kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Jadi dalam hukum Taurat hanya bayangan saja ya? Bayangan saja. Bukan wujudnya, bukan hakikat. Ya. Terjemahan yang lain adalah hakikat. Berarti memang wahyu diberikan kepada orang Israel perjanjian lama, tapi sifatnya bayangan. Bayangan. Nah, bukan hakikat.
Bukan esensi. Bukan esensinya. Makanya kurban-kurban binatang dalam konteks itu, kurban binatang itu cuma bayangan. Bayangan. Ya. Bukan hakikat. Nanti kalau kita baca selanjutnya, penulis Ibrani membicarakan tentang korban Kristus. Ya. Kalau begitu, korban Kristus itu adalah Finalnya. hakikatnya. Ya. Ini loh, binatang loh ya. Sebenarnya binatang korbannya gambaran Ya. Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ini sudah. Berarti ini final nih. Ya. Tiba-tiba setelah ini, tiba-tiba muncul orang korban binatang lagi. Ini penyempurnaan atau pembalikan ke belakang ini. Penyimpang mundur begitu. Mundur itu ya. Makanya saya bilang ya, orang Yahudi itu pasti pakai sistem korban binatang. Iya. Kita orang Kristen ini sudah tinggalkan itu 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi bayangkan orang kalau sampai masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau sudah Kristen terus jadi mualaf, itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Mengembalikan yang lama ya Pak. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, oh, apa yang dulu bayangan sudah disempurnakan. Nah, kalau sudah sempurna, tiba-tiba ada yang datang menawarkan bayangan lagi. Iya. Masuk akal kan dia dianggap sebagai penyempurna. Iya. Kuncinya itu teman-teman, bayangan itu sudah sempurna di dalam Yesus. Tiba-tiba yang baru datang ini kembali lagi ke bayangan. Jadi apa sebenarnya yang disempurnakan? Ya tidak ada. Iya. Nah, karena itulah maka sebenarnya mungkin tidak bisa disebut sebagai penyempurna, tapi upaya untuk Mengembalikan. ya menghancurkan yang sudah sempurna itu. Karena itulah ketika Allah sampaikan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, kan? Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nah, ketika Allah firmankan Adam, coba buka, berikan pencerahan, sampaikan apa yang telah aku ajarkan kepadamu, pada malaikat, ada jin di situ, sampaikan semuanya. Begitu disampaikan, terbuka keagungan Allah, makanya pakai naba beritanya. Ya, amba'ahum dari anba'a yunbi'u, asalnya dari kata naba, sesuatu yang agung. Jadi apa yang Allah berikan ini sesuatu yang agung. Hudan ini sesuatu yang mahal, istimewa. Nggak mudah mendapatkan ini. Ini agung. Sampai malaikat pun ketika mendapati keagungannya sujud, hormat. Itu malaikat aja yang tak kenal salah sujud, patuh, hormat. Masa manusia yang ada nafsunya nggak mau sujud sama Allah? Nggak mau patuh tuh pakai ini. Ini malaikat berharap dapat ini. Tapi Allah tempatkan di tugas yang lain. Kita diberikan, masa nggak patuh? Ya. Ayo, ya kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali. Ya. Nah, di setiap era berganti Allah berikan petunjuk-petunjuk ini. Ya. Sampai misalnya di era siapapun, Nabi Musa alaihissalam dapat hudan. Eranya kan berbeda. Ya, tetap keislamannya sama karena nilai kepatuhan, nilai ketundukan. Tapi diberikan petunjuk sesuai dengan zamannya supaya bisa menyesuaikan dengan zaman. Maka di zaman Nabi Musa diberikan Taurat misalnya. Taurat itu isinya hudan. Coba buka Quran surah 17 Al-Isra ayat kedua. Quran surah 17 ayat 2. Ya. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya kan? Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami tetapkan dalam kitab yang Allah berikan pada Musa itu ada hudan, isinya hudan. Untuk siapa? Untuk Bani Israel di eranya Musa alaihissalam. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ya kan? Bagaimana mengatasi tindakan Fir'aun, bebas dari cengkeramannya, sukses menjalani kehidupan, tenang, damai. Ini pelajari hudannya. Ya, di kitabnya, apa nama kitabnya? Diberi nama Taurat. Ya kan? Quran surah 3 misalnya, Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala Taurat. Ya kan? Musa diberikan Taurat. Apa isi Taurat? Hudan. Kenapa disebut Taurat? Nggak disebut kitab saja, untuk membedakan hudan di masa Musa dengan era yang lain. Ini loh eranya Musa alaihissalam, cocoknya di era itu. Setelah itu nggak cocok lagi, karena eranya berbeda, ya kan? Makanya di era Nabi Isa alaihissalam setelah lewat kan, Musa lewat kan, setelah itu kan generasi berganti terus sampai Daud, sampai Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah Nabi Isa pun diberikan kitab, namanya apa? Injil. Coba kita kaji lagi di Al-Maidah misalnya. Ya, apa yang ada di Injil itu? Fihi hudan, ada hudan juga. Kenapa disebut Injil? Untuk memberikan apa? Kesan bahwa di eranya Nabi Isa berbeda dengan era Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun diajarkan Taurat. Ya, ya kan? Kemudian wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, diajarkan. Tapi kitab yang dipraktekkan apa? Injil. Isinya apa? Fihi huda. Ada nasihat, mau'izah dan seterusnya. Ada hudan. Ini petunjuk berkehidupan. Ya. Untuk siapa? Untuk umat beliau di masanya, di eranya. Makanya kitab-kitab masa lalu nggak abadi sifatnya, karena cuma di eranya saja.
Coba temukan kitab-kitab di masa lalu, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Tauratnya Musa alaihissalam, sampai sekarang, termasuk Injilnya Nabi Isa alaihissalam, nggak akan ditemukan. Sulit mengaksesnya bagaimana gitu. Ya. Baik, kenapa? Karena memang ini secara manhajiyah, secara konseptual, itu diterapkan untuk eranya saja. Jadi kalau dipakai keberlanjutan ke masa-masa yang akan datang, nggak akan selaras. Karena perkembangan zamannya berbeda, karakteristiknya nggak sama umatnya. Nah, pun demikian, 600 tahun setelah era Nabi Isa alaihissalam, datanglah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Al-Qur'an, ini kitabnya, untuk membedakan dengan eranya Nabi Isa yang Injil, eranya Nabi Musa yang Taurat, demikian sampai ke atasnya. Gitu. Nah, yang paling luar biasa kalau Injil di Bani Israel, Taurat di Bani Israel, Al-Qur'an linnas. Karena nabinya nabi terakhir, petunjuknya pun harus sampai akhir. Kan logika berpikirnya begitu kan? Ya kan? Dari Nabi Musa kan masih ada nabi yang lainnya, ya. Nabi Daud kan masih ada, diberikan Zabur untuk zamannya, gitu kan? Pun demikian pada eranya Sulaiman alaihis salam. Terus sampai ke Nabi Isa dapat Injil, ya kan? Nabi Isa mendapatkan itu di eranya. Baik kan? Nah, Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi, penutup para rasul. Berarti risalahnya untuk umat terakhir. Umat terakhir itu adalah umat yang hidup sampai akhir kehidupan di bumi. Secara logikanya adalah karena rasulnya untuk umat terakhir, rasulnya yang terakhir, umatnya sampai akhir, maka kitabnya pun harus berlaku sampai akhir, harus terjaga. Logikanya begitu. Nggak boleh nggak terjaga, harus terjaga. Bagaimana kita bisa akses sekarang kalau nggak ada petunjuknya? Kan nabinya terakhir, ya kan? Jadi harus terus berkelanjutan. Maka Allah turunkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Hudan. Dari mana taunya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, karena rasulnya yang terakhir, maka harus istimewa. Karena untuk semua umat, semua karakter dari beliau dilahirkan, diangkat jadi nabi, jadi rasul, kemudian mulai berdakwah, diberikan risalah dan seterusnya, maka petunjuk yang beliau bawa itu mesti terus abadi sampai kehidupan berakhir. Dan itu mesti istimewa. Karena rasulnya istimewa, maka diturunkannya pun di hari yang istimewa, ya, di waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa. Syahrul Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Harinya Jumat, malamnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaumal taqal jam'an, ya, hari Jumat. Semuanya istimewa. Diturunkan lewat malaikat yang istimewa, Ruhul Amin, nazala bihi Ruhul Amin. Ya? Baik, setelah itu apa? Hudan. Isinya hudan. Linnas, untuk semua. Tuh. Kalau dulu tuh di Bani Israel, kaum Hud, kaum Saleh, ya, kaum Tubba, macam-macam dan sebagainya, disebutkan kaumnya. Kalau Al-Qur'an tidak. Untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi cara memahami Al-Quran adalah, Al-Quran ini adalah firman Allah. Firman. Yang isinya adalah ini. Kumpulan pengetahuan yang menjadi pedoman berkehidupan. Pedoman hidup yang membawa nilai kepatuhan ketaatan Islam. Pedoman hidup Islami membawa ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Sehingga dengan kepatuhan kepada Allah itu, dari kajian terhadap pengetahuan yang Allah sampaikan dari firman-Nya di Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi itu, maka lahirlah ketenangan, kedamaian, kemudian kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Di 3 alam, sampai kembali kepada Allah. Jadi, pertama, memosisikan Al-Quran itu, teman-teman sekalian, jangan diposisikan hanya sebagai kitab bacaan saja. Bacaan ini pengantar supaya memahami isi. Kita harus posisikan Al-Quran sebagai ini, kurikulum kehidupan, pedoman hidup. Di sini ada semua bagian kehidupan kita ada di sini. Karena Allah yang ciptakan. Ya. Itulah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai apakah Al-Quran merupakan penutup kitab-kitab sebelumnya atau dianggap penyimpangan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, tinggalkan komentar agar diskusi ini semakin bermanfaat maupun berkembang, dan subscribe juga agar Anda tidak ketinggalan adu argumen seru lainnya yang hanya ada di channel ini.